Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Malam di pesantren Nurul Barokah selalu terasa berbeda. Sejak azan Isya berkumandang, suasana berubah sunyi dan dingin. Di kejauhan, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun dari kebun pisang yang tumbuh di belakang asrama. Di sanalah berdiri sebuah gudang tua, bangunan kusam yang sudah puluhan tahun tak digunakan. Santri baru selalu dilarang mendekatinya. Ustaz Rahman, pembimbing asrama, sering mengingatkan, kalau lewat belakang, jangan menoleh ke arah gudang itu. Ada yang belum diikhlaskan di sana. Namun malam itu, Fahri, santri kelas akhir, nekat melewati halaman belakang. Ia baru saja menyelesaikan tugas membersihkan tempat wudhu. Senter kecil di tangannya menyorot jalan setapak yang licin oleh embun. Angin tiba-tiba berhembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia melewati sisi belakang musala, suara aneh terdengar. Seperti rintihan lirih seorang perempuan. Fahri berhenti. Suara itu datang dari arah gudang tua yang gelap. Awalnya ia pikir hanya ilusi, tapi kemudian terdengar jelas, suara tangisan, terputus-putus, seperti dari seseorang yang sangat kesakitan. Langkah Fahri pelan mendekat. Semakin dekat, bau anyir seperti darah mulai menusuk hidungnya. Jantungnya berdegup keras. Senter di tangannya bergetar, sinarnya menyorot dinding kayu lapuk yang penuh paku berkarat. Di antara celah papan, tampak selembar kain putih kotor, seperti potongan kerudung yang menempel di kayu. "Assalamualaikum," ucapnya gemetar. Tak ada jawaban, hanya isakan pelan, lalu suara kuku menggaruk papan. "Siapa di dalam?" tanyanya lagi, tapi kali ini angin berembus kencang, seolah menjawab dengan desis panjang. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi jeritan pendek. Pintu gudang bergetar keras, lalu hening. Fahri mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Ia ingin lari, tapi entah kenapa tubuhnya kaku. Di antara kesunyian, samar-samar terdengar bisikan memanggil namanya. "Fahri, tolong aku." Suara itu begitu nyata, seolah berada tepat di belakang telinganya. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke tanah dekat pintu, terlihat bekas tapak kaki kecil, seolah baru saja ada seseorang berdiri di sana. Tapaknya mengarah ke dinding, dan menghilang begitu saja. Fahri langsung berlari kembali ke asrama. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia tiba di kamar, teman sekamarnya, Hasan, langsung menatap bingung. "Kau kenapa, Ri? Wajahmu pucat sekali." Fahri hanya menggeleng, tak sanggup bicara. Malam itu ia tak bisa tidur. Di telinganya masih terngiang tangisan itu, dan suara lirih yang memanggil namanya. Keesokan paginya, Fahri mencoba melupakan kejadian semalam. Tapi saat ia mengambil air di sumur belakang, matanya tertuju pada sesuatu di dekat gudang. Tanah di depan pintu terlihat basah, seperti baru digali. Ada juga potongan kain putih yang sama seperti yang ia lihat malam sebelumnya, kini sudah terlepas dan tergeletak di tanah, berlumur lumpur. Fahri menatap ke arah jendela Ustaz Rahman. Entah kenapa, Ustaz itu menatap balik dengan wajah tegang, seolah tahu apa yang baru saja dilihat Fahri. "Kau tidak pergi ke belakang lagi, kan?" tanya Ustaz Rahman dengan nada menekan. "Tidak, Ustaz," jawab Fahri gugup. Namun malamnya, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas. Bahkan beberapa santri lain juga mengaku mendengarnya. Mereka ketakutan, sebagian mengira itu hanya angin atau suara hewan. Tapi Fahri tahu, itu bukan angin. Malam ketiga, ia terbangun karena pintu kamarnya berderit terbuka sendiri. Di luar, sinar bulan menerangi halaman. Dari arah gudang tua, terlihat sosok perempuan berjilbab putih berdiri menunduk, wajahnya tak terlihat, tapi tangannya gemetar seperti sedang menunjuk ke tanah. Fahri terpaku. Jilbab itu, sama seperti kain yang ia lihat. Sosok itu kemudian berbalik, dan dari bawah jilbabnya, menetes darah hitam pekat ke tanah. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan bekas jejak basah menuju gudang. Pagi harinya, Fahri demam tinggi. Ustaz Rahman datang membacakan doa, namun setiap kali ayat suci dibaca, Fahri menggigil hebat. Ia mengigau, menyebut satu nama berulang kali, "Aisyah. Aisyah." Nama itu asing bagi para santri. Tapi beberapa ustaz senior tampak saling berpandangan dengan wajah cemas. "Jangan sebut nama itu lagi," bisik salah satu dari mereka dengan nada ketakutan. Malam berikutnya, hujan turun deras. Petir menyambar di langit. Dari arah gudang, terdengar suara jeritan panjang yang membuat seluruh pesantren gempar.
Santri-santri keluar dari kamar, berlarian ke arah musala. Fahri menatap keluar jendela, dan di bawah hujan, di depan gudang, terlihat bayangan perempuan berjilbab putih berdiri mematung di tengah genangan air, menatapnya lurus-lurus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah pesantren, gudang tua itu terbuka sendiri. Pintu kayunya terbanting keras oleh angin, mengeluarkan bau busuk menusuk yang membuat semua orang yang mendekat muntah. Ustaz Rahman hanya bisa menatap pucat sambil beristighfar. Dia belum tenang, dia belum diikhlaskan, katanya lirih. Fahri menatap ke arah gudang itu, hatinya bergetar. Ia tahu, arwah perempuan itu sedang meminta sesuatu. Mungkin bukan balas dendam, tapi kebenaran. Dan mulai malam itu, Fahri bersumpah akan mencari tahu siapa Aisyah, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik gudang tua itu. Sejak malam ketika gudang tua itu terbuka, suasana pesantren Nurul Barokah tak pernah sama lagi. Beberapa santri memilih pindah ke kamar lain, sebagian meminta izin pulang dengan alasan sakit. Namun Fahri tak bisa tenang. Di pikirannya terus terngiang jeritan yang terdengar malam itu, dan bayangan sosok perempuan berjilbab putih di tengah hujan. Hujan telah reda sejak subuh, tapi tanah di belakang pesantren masih becek dan berbau aneh. Pagi itu, Fahri memberanikan diri mendekati gudang seorang diri. Ia membawa cangkul kecil yang biasa digunakan untuk berkebun. Pintu kayu gudang kini terbuka lebar. Bagian dalamnya kosong, hanya ada beberapa perabotan rusak dan karung berisi kain bekas. Namun di sudut kanan, tanahnya tampak berbeda, lebih lembek dan berwarna kehitaman, seolah baru digali lalu ditutup kembali. Naluri Fahri berteriak agar ia menjauh. Tapi sesuatu di dalam dirinya seperti memaksa untuk mencari tahu. Ia mulai mencangkul pelan, menggali tanah yang lembek itu. Semakin dalam, bau anyir semakin menyengat, membuat matanya berair. Tiba-tiba, ujung cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia berhenti, lalu menggunakan tangannya menggali perlahan. Saat tanah tersingkap, terlihat sepotong kain putih, kain jilbab yang kusut, berlumur tanah dan bercak merah tua seperti darah yang telah mengering. Fahri gemetar. Ia tahu kain itu sama dengan yang pernah ia lihat tergantung di celah papan malam sebelumnya. Dan saat ia menariknya sedikit, sepotong rambut panjang hitam ikut terangkat dari tanah. Ia sontak mundur. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengucur. Langit mendadak mendung, padahal baru pukul 8 pagi. Suara angin bertiup kencang dari arah kebun pisang, membuat daun-daun bergetar keras. Lalu, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik di belakangnya. "Fahri, jangan takut, buka semuanya." Fahri menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di udara yang lembab itu, jelas terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menatap kembali ke lubang kecil yang digalinya, lalu melihat sepotong tulang jari mencuat di antara tanah. Tanpa berpikir panjang, ia menutup lubang itu kembali, lalu berlari ke arah musala. Namun, saat ia sampai di sana, Ustaz Rahman sudah menunggunya, berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. "Kau sudah ke sana?" "Ya," suaranya berat. Fahri menunduk, tak mampu menjawab. "Aku sudah bilang, jangan ganggu tempat itu. Kau tak tahu apa yang kau usik." Suara ustaz itu bergetar, bukan marah, tapi seperti ketakutan. Ia kemudian menarik tangan Fahri, membawanya ke ruang belakang. Di sana, untuk pertama kalinya, Fahri mendengar sedikit kebenaran. "Dulu, ada santriwati bernama Aisyah," ujar Ustaz Rahman pelan. "Dia anak yatim, santri teladan, lembut, dan disukai semua orang. Tapi suatu malam, dia hilang. Dibilang kabur, tapi tak ada yang tahu kemana." Fahri menatap ustaz itu, jantungnya berdetak cepat. "Jadi, yang di gudang itu?" "Jangan lanjutkan," potong Ustaz Rahman cepat. "Kau belum siap tahu semuanya." Namun malamnya, arwah itu kembali datang. Fahri terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Pelan tapi ritmis, 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Ketika ia menoleh, di balik kaca yang berembun, tampak bekas tangan penuh lumpur, meninggalkan jejak yang menyerupai tulisan. Fahri mendekat dengan langkah gemetar. Saat embun dihapus dari kaca, ia membaca jelas tulisan itu. "Tolong aku," di bawah. Hatinya seperti disambar petir. Di bawah, itu pasti maksudnya di bawah gudang. Ia mengambil senter dan keluar diam-diam, melangkah menembus kabut malam yang tipis. Begitu sampai di gudang, suara jangkrik mendadak hilang. Alam seolah membeku. Fahri menggali lagi, tapi kali ini dengan kedua tangannya langsung. Tanah lembab menyelusup ke bawah kuku, napasnya memburu. Hingga sesuatu yang ia sentuh membuatnya berhenti. Sebuah tasbih kecil dari kayu, masih utuh, tapi berlumur darah beku. Fahri menatapnya dengan mata membulat.
Saat tasbih itu ia genggam, tiba-tiba angin kencang berputar mengelilinginya. Dari arah gudang terdengar suara perempuan menangis keras, disusul oleh bisikan yang begitu jelas di telinganya. "Itu milikku, aku ingin pulang." Senter di tangan Fahri padam. Ia panik, menatap ke sekeliling yang kini hanya diterangi cahaya bulan pucat. Di depannya, samar-samar muncul bayangan Aisyah, wajah pucat, mata kosong, dan darah mengalir dari jidatnya. Tangannya menunjuk ke arah tanah yang tadi digali. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Ada yang berbohong, Fahri, bukan aku yang berdosa." Dan sosok itu menghilang begitu saja. Fahri berlutut di tanah, menatap tasbih di tangannya yang kini bersinar samar. Dalam sinar itu, ia melihat inisial kecil di ujung tali kayu, R. Inisial itu bukan milik Aisyah. Fahri menggigit bibirnya. Ia tahu siapa yang memiliki inisial itu, Ahmad Rahman. Nama lengkap Ustaz Rahman. Malam itu, Fahri tidak tidur. Ia menatap gudang dari jauh dengan mata merah penuh ketakutan dan kemarahan. Arwah itu tidak sekadar minta tolong. Ia sedang menuntut keadilan atas dosa besar yang ditutup rapat selama bertahun-tahun. Dan Fahri mulai sadar, apapun yang ia buka malam itu, tak akan bisa ditutup lagi. Sejak menemukan tasbih dengan inisial R, hari-hari Fahri di pesantren Nurul Barokah tak lagi sama. Tidurnya gelisah, pikirannya kacau, dan setiap kali azan dikumandangkan, bayangan wajah pucat Aisyah seolah ikut berbisik di telinganya. Ia mencoba berzikir lebih lama dari biasanya, tapi rasa takut dan curiga itu tak mau pergi. Satu hal yang paling mengganggu pikirannya adalah pandangan mata Ustaz Rahman. Sejak pagi setelah kejadian di gudang, tatapan Ustaz itu selalu tajam, seolah ingin memastikan Fahri tak berbicara apa-apa pada siapapun. Hari itu, selepas salat zuhur, pesantren mendadak lengang. Para santri perempuan sedang mengikuti kegiatan di luar, sementara para santri laki-laki diberi waktu untuk istirahat. Kesempatan itu digunakan Fahri untuk menyelidiki sesuatu yang sejak lama ia curigai, ruang pribadi Ustaz Rahman di balik kantor kecil dekat perpustakaan. Ruang itu selalu terkunci. Tapi siang itu, entah kenapa, pintunya tak tertutup rapat. Fahri menatap ke sekeliling, tak ada siapapun. Ia masuk perlahan, menahan napas. Udara di dalam ruangan terasa pengap dan dingin. Di meja kayu panjang, bertumpuk beberapa kitab dan kertas ujian. Namun yang menarik perhatiannya adalah sebuah laci kecil di bawah meja, terkunci dengan gembok tua. Ia mencari sesuatu untuk membukanya dan menemukan pin besi di pojokan meja. Dengan hati-hati, ia mengutak-atik kunci itu hingga terdengar bunyi klik pelan. Laci pun terbuka. Isi di dalamnya membuat darah Fahri serasa berhenti mengalir. Ada buku catatan kecil dengan sampul ungu yang warnanya sudah pudar, sehelai foto santriwati berjilbab putih, dan sebuah surat bertuliskan tangan halus dengan tinta yang sudah memudar. Fahri membuka lembar pertama buku itu. Di sana tertulis dengan huruf rapi, catatan harian Aisyah binti Mahmud. Jantung Fahri berdetak keras. Ia membuka halaman demi halaman. Tulisan Aisyah menceritakan kehidupan sehari-harinya di pesantren, bagaimana ia sangat menghormati guru-gurunya, termasuk sosok Ustaz Rahman. Tapi semakin ke belakang, tulisan itu berubah. Ada nada ketakutan, kegelisahan, dan permohonan. Salah satu halaman tertulis, "Aku takut. Ustaz sering memanggilku sendirian ke ruangannya. Katanya hanya untuk menasihati, tapi setiap kali aku keluar dari ruangan itu, tubuhku menggigil. Aku ingin pulang, tapi tak tahu bagaimana caranya. Jika aku menghilang, tolong cari aku di belakang gudang." Tangan Fahri bergetar hebat. Ia menutup buku itu, tapi sesuatu di bawahnya menarik perhatiannya, sebuah potongan surat yang belum selesai ditulis. Tulisan terakhir di situ berbunyi, "Aku tahu rahasia besar pesantren ini. Jika aku bicara, mungkin aku tidak akan hidup lama." Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar. Fahri buru-buru memasukkan buku itu ke saku bajunya dan menutup laci kembali. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Ustaz Rahman berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin, matanya tajam menatap Fahri. "Sedang apa kau di sini?" Aku mencari buku tafsir yang tertinggal, Ustaz." "Buku tafsir?" Nada suaranya berat, penuh curiga. Fahri menunduk, mencoba menahan getaran tangannya. "Keluar," kata Ustaz itu akhirnya. "Dan jangan pernah kau masuk ke ruangan ini lagi." Fahri menunduk dan melangkah pergi. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin kalut. Di atas meja, ada tasbih baru dengan inisial R, yang sama persis dengan yang ia temukan di tanah. Malamnya, ketika semua santri sudah tidur,
Fahri membuka kembali buku harian Aisyah itu di bawah cahaya redup lampu kamar. Di halaman terakhir, tulisan Aisyah makin berantakan. Seolah ditulis tergesa-gesa sebelum sesuatu terjadi. Aku mendengar mereka bicara tentang pembersihan. Mereka bilang ada yang tahu terlalu banyak. Aku tak tahu siapa yang bisa kupercaya. Kalau kau membaca ini, tolong, katakan pada dunia, aku tidak menghilang. Begitu membaca kalimat terakhir itu, udara kamar mendadak berubah dingin. Lampu berkelip-kelip, dan jendela terbuka dengan sendirinya. Dari arah luar terdengar suara lembut, seperti bisikan yang pernah ia dengar di gudang. "Terima kasih, Fahri, kau sudah menemukannya." Fahri menatap ke arah jendela. Di luar, di bawah sinar bulan, bayangan Aisyah berdiri di tepi halaman, memegang sesuatu di tangannya, lembaran surat yang sama seperti yang baru saja ia baca. Namun kali ini wajah Aisyah tampak berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi juga amarah. Dan di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan lain, sosok laki-laki dengan jubah hitam, berdiri tak jauh dari gudang tua. Bayangan itu menatap Fahri, lalu lenyap di antara kabut. Fahri menggenggam buku harian itu erat. Ia tahu, arwah Aisyah belum tenang, karena kebenaran belum sepenuhnya terbuka. Dan sekarang, satu-satunya orang yang bisa mengungkapnya hanyalah dia. Di luar, lonceng musala berdentang 3 kali tanpa sebab. Suara itu menggema di seluruh pesantren, menandai dimulainya malam panjang yang akan mengubah hidup Fahri, dan menguak dosa tersembunyi para penghuni Nurul Barokah. Malam itu, udara di pesantren Nurul Barokah terasa lebih berat dari biasanya. Langit tanpa bintang, hanya kabut tipis yang menggantung di atas atap asrama. Dari kejauhan, suara gonggongan anjing hutan terdengar bersahutan, menambah suasana aneh yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Fahri duduk di dalam musala kecil yang hanya diterangi satu lampu minyak. Sejak membaca catatan harian Aisyah, hatinya tak tenang. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan perempuan itu memanggil dari balik gudang. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan jin. Ada kebenaran yang menjerit minta diungkap. Di tangannya, buku harian Aisyah masih terbuka. Ada satu halaman yang sejak tadi belum sempat ia baca dengan tenang karena tinta di sana sudah nyaris hilang. Ia memiringkan buku itu agar tulisan bisa terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu. Tulisan terakhir di situ berbunyi, "Jika aku tak sempat berbicara, carilah di bawah mimbar musala. Di situ aku sembunyikan sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya." Fahri tertegun. Di bawah mimbar musala, gumamnya pelan. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapapun di situ, hanya dirinya, angin yang berdesir pelan, dan cahaya minyak yang bergetar. Perlahan ia berdiri, lalu berjalan ke arah mimbar kayu kecil tempat imam biasa berdiri untuk khutbah. Mimbar itu tua, warnanya mulai pudar, dan bagian bawahnya ditutupi papan yang dipaku dengan kasar. Fahri menunduk, mencoba mengintip dari sela-sela papan. Ia mencium bau lembab campur amis yang membuat dadanya sesak. Dengan hati-hati ia melepas satu paku menggunakan ujung pisau kecil yang selalu ia bawa. Begitu papan terbuka, angin dingin menyeruak keluar, seperti hembusan dari ruangan kosong yang lama tertutup. Di dalam celah itu, Fahri menemukan sebuah kaleng logam kecil. Ia membukanya, dan di dalamnya terdapat kepingan kaset recorder serta secari kertas. Tulisan di kertas itu hanya 2 kata, "Jangan percaya." Belum sempat Fahri berpikir, suara langkah kaki terdengar dari luar musala. Ia buru-buru menyembunyikan kaset dan kertas itu ke dalam saku. Tak lama kemudian, Ustaz Rahman masuk, membawa senter besar. "Fahri, kau masih di sini malam-malam begini?" "Iya, Ustaz. Saya sedang zikir." Ustaz itu menatapnya lama. Pandangannya tajam, seolah berusaha membaca isi hati Fahri. "Kalau kau ingin berzikir, lakukan di kamar saja. Jangan di musala malam ini." Nada suaranya aneh, seperti bukan perintah, tapi peringatan. Fahri mengangguk dan keluar perlahan. Namun sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh. Ustaz Rahman berdiri di depan mimbar, menunduk lama, lalu berbisik lirih. "Maafkan aku, Aisyah." Suara itu membuat darah Fahri membeku. Ia menunggu di luar, mengintip lewat jendela kecil. Di dalam, Ustaz Rahman menyalakan dupa dan membaca doa-doa dengan nada terburu-buru. Namun tiba-tiba, lampu musala padam, dan angin kencang berhembus dari arah dalam. Dari luar, Fahri melihat bayangan perempuan berjilbab putih muncul di belakang Ustaz Rahman. Bayangan itu menunduk, lalu perlahan mendekat. Ustaz Rahman berhenti membaca doa. Ia menoleh, wajahnya langsung pucat pasi. "Aisyah?" Dalam sekejap, lampu minyak menyala lagi dengan sendirinya. Tapi kali ini, bukan cahayanya yang menenangkan.
Api lampu itu berwarna biru pucat, dan seluruh ruangan dipenuhi bau daging terbakar. Fahri menahan napas. Ia melihat dari jendela bagaimana tubuh Ustaz Rahman tiba-tiba kaku, tangannya terangkat, dan matanya membulat ketakutan. Suara perempuan bergema di dalam musala, lirih tapi jelas. "Kau berjanji akan menjagaku, tapi kau yang menghancurkanku." Dalam hitungan detik, seluruh ruangan bergetar. Pintu musala menutup dengan keras. Fahri panik, ia mencoba menariknya tapi tak bisa. Dari dalam terdengar jeritan panjang, diikuti suara benda berat jatuh ke lantai. Setelah itu, hening. Fahri berhasil membuka pintu beberapa menit kemudian. Musala kosong. Ustaz Rahman tak terlihat dimanapun. Hanya tasbih kayu dengan inisial R tergeletak di depan mimbar, basah oleh air yang entah dari mana asalnya. Ketika Fahri menatap lantai, ia melihat jejak kaki basah yang memanjang dari arah mimbar keluar musala, menuju kebun belakang. Jejak itu hanya satu, jejak kaki perempuan kecil yang berhenti tepat di depan gudang tua. Fahri berlari ke arah sana, tapi sesampainya di depan gudang, tak ada siapapun. Hanya pintu yang terbuka sedikit, berderit pelan, dan suara samar yang terdengar seperti isak tangis. "Aku belum tenang, Fahri, bukan dia satu-satunya." Fahri menatap sekeliling dengan gemetar. Kata-kata itu menusuk pikirannya. Bukan dia satu-satunya, berarti masih ada orang lain yang terlibat? Ia menggenggam kaset kecil yang masih ada di sakunya. Hatinya yakin, isi kaset itu bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi di sisi lain, ia tahu, apapun yang didengarnya nanti mungkin akan menghancurkan segalanya tentang pesantren yang selama ini ia anggap suci. Di kejauhan, suara azan subuh terdengar sayu. Namun bagi Fahri, malam baru saja dimulai. Karena ia sadar, roh Aisyah belum pergi, dan dosa yang sebenarnya belum terungkap seluruhnya. Pagi di pesantren Nurul Barokah terasa ganjil. Para santri beraktivitas seperti biasa, mengaji, bersih-bersih halaman, dan menimba air dari sumur. Tapi di udara ada sesuatu yang menggantung, dingin, menekan, seperti ada yang mengawasi setiap langkah. Fahri tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Ia menyimpan kaset kecil itu di balik kitab tafsir di raknya, khawatir jika ada yang menemukannya. Sejak dini hari, pikirannya tak berhenti memutar suara tangisan di musala dan lenyapnya Ustaz Rahman. Namun yang paling membuatnya takut, bukan sosok arwah itu, tapi bisikan terakhir yang ia dengar, bukan dia satu-satunya. Ia tahu, Aisyah ingin menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Pukul 9 pagi, kabar mulai beredar bahwa Ustaz Rahman menghilang. Santri asrama putra diminta berkumpul di halaman. Kiai Mahfudz, pengasuh pesantren, berdiri di depan dengan wajah tegang. "Anak-anakku," ucapnya, suaranya berat dan serak. "Ustaz Rahman tidak terlihat sejak tadi malam. Mungkin beliau sedang keluar sebentar. Jangan ada yang membuat isu." Namun semua santri saling pandang. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kiai Mahfudz jarang terlihat segelisah itu. Dari jarak beberapa meter, Fahri memperhatikan. Di mata Kiai itu ada bayangan lelah dan ketakutan, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Siang harinya, saat semua beristirahat, Fahri menyelinap ke kamar Kiai Mahfudz. Ia tahu kuncinya sering ditinggalkan di rak depan kantor. Dengan jantung berdetak cepat, ia membuka pintu pelan-pelan. Ruangannya sederhana tapi rapi. Ada rak berisi kitab kuning, meja kayu, dan foto lama para ustaz angkatan pertama pesantren. Tapi di atas meja itu, Fahri melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku, tasbih dengan inisial R, persis seperti yang ditemukan semalam. Bagaimana mungkin benda itu ada di sini? Fahri berjongkok, memperhatikan. Tasbih itu masih basah, mengeluarkan bau wangi dupa samar. Ia merasakan hawa dingin merambat dari ujung jari ke tulang punggung. Saat itulah ia mendengar langkah kaki dari luar. Ia buru-buru bersembunyi di balik lemari. Pintu terbuka. Kiai Mahfudz masuk bersama Ustaz Harun, wakil pengurus pesantren. Percakapan mereka lirih, tapi cukup jelas terdengar. "Kita tak bisa diam lagi, Kiai," kata Ustaz Harun. "Kalau arwah itu benar muncul, berarti perjanjian lama mulai goyah." "Jangan bicarakan itu di sini," jawab Kiai Mahfudz cepat. "Selama benda itu belum ditemukan, arwahnya takkan bisa tenang. Tapi Rahman sudah hilang. Kau tahu apa artinya itu?" Hening sesaat. Fahri menahan napas. "Dia sudah dihukum," bisik Kiai Mahfudz pelan. "Seharusnya sudah cukup untuk menutup semuanya." Kata-kata itu membuat kepala Fahri berputar. "Dihukum? Siapa yang menghukum? Apakah Kiai Mahfudz tahu apa yang terjadi pada Aisyah?" Tak lama kemudian keduanya keluar. Fahri menunggu beberapa menit sebelum berani muncul dari persembunyian.
Ia segera menyalakan recorder tua yang ia temukan bersama kaset semalam, lalu memasukkan pita kecil itu. Suara pertama yang terdengar membuatnya hampir menjatuhkan alat itu. Aku, Aisyah, kalau seseorang mendengar ini, tolong, jangan biarkan mereka menghapusku. Aku tidak pergi ke rumah orang tuaku malam itu, seperti yang mereka bilang. Aku dibawa ke gudang oleh orang yang seharusnya melindungiku. Suara itu terputus-putus, diselingi isak tangis. Lalu terdengar suara laki-laki lain, berat, penuh tekanan. Diam! Jangan sampai satu pun orang tahu. Ini bukan salahku, ini sudah terjadi. Kau terlalu cantik, Aisyah. Fahri menutup mulutnya menahan teriakan. Ia mengenali suara itu. Ia yakin, itu suara Ustaz Rahman. Tapi rekaman belum berhenti. Setelah beberapa detik sunyi, ada suara ketukan keras dan jeritan. Lalu suara lain muncul, berbeda, lebih tua, tenang tapi mengancam. Biar ku bantu menutup aib ini, tapi kau harus ingat, mulai malam ini, kau semua punya dosa yang tak bisa ditebus. Fahri menatap recorder itu dengan tangan bergetar. Suara terakhir itu bukan Ustaz Rahman. Ia mengenali nada dan logatnya. Itu suara Kiai Mahfud sendiri. Seketika, udara di ruangan menjadi dingin. Lampu redup berkelap-kelip, dan di dinding, bayangan perempuan berjilbab putih muncul perlahan. Ia menatap Fahri, matanya penuh kesedihan. Sekarang kau tahu siapa mereka, kan, Fahri? Suara itu bergema, tidak keluar dari mulut, tapi langsung dari udara. Fahri ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Arwah itu melangkah mendekat, wajahnya semakin jelas, pucat, penuh luka di leher, dan matanya memancarkan duka yang tak terhapus. Mereka semua tahu, tapi mereka menutupnya dengan doa, dengan wangi dupa, dengan dusta. Fahri meneteskan air mata. Aku akan membongkar semuanya, Aisyah. Aku janji. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin dan suara lembut yang hampir tak terdengar. Hati-hati, mereka akan mencarimu. Saat Fahri keluar dari kamar Kiai, langit sudah mulai gelap. Di halaman, santri berlarian menuju musala. Mereka bilang Kiai Mahfud pingsan saat sedang memimpin rapat. Dan ketika tubuhnya dibawa ke kamar, di saku jubahnya ditemukan secari kertas kecil bertuliskan, "Dosa tak bisa ditutup dengan doa." Fahri tahu, pertempuran baru saja dimulai. Dan malam nanti, ia berencana kembali ke gudang, tempat di mana semua kebohongan lahir dan arwah itu pertama kali dikuburkan. Malam turun lebih cepat dari biasanya di pesantren Nurul Barokah. Langit pekat, angin berputar di antara pepohonan jati yang tumbuh di belakang pesantren. Fahri berjalan pelan di jalan setapak menuju gudang tua itu, menggenggam senter kecil dan kaset rekaman yang kini menjadi beban di pikirannya. Sejak Kiai Mahfud pingsan sore tadi, suasana pesantren berubah drastis. Beberapa ustaz berkumpul di rumah Kiai, sementara para santri dilarang keluar dari asrama. Tapi Fahri tahu, malam ini ia tak bisa tinggal diam. Suara Aisyah terus menggema di kepalanya, mereka semua tahu. Tapi mereka menutupnya dengan doa. Setibanya di belakang pesantren, hawa dingin menyeruak tajam. Gudang tua itu berdiri dalam gelap, dindingnya lembab, atapnya sudah bolong di beberapa bagian. Dari dalam, terdengar suara ketukan pelan, seperti benda jatuh berulang kali. Fahri menyalakan senter, lalu menarik napas panjang sebelum mendorong pintunya. Hawa lembab bercampur bau besi karat langsung menyergap. Lantai tanahnya masih meninggalkan bekas galian lama, yang kini tertutup separuh. Fahri ingat, inilah tempat di mana tubuh Aisyah ditemukan bertahun-tahun lalu, dengan laporan resmi, kecelakaan. Tapi setelah mendengar rekaman itu, ia tahu, itu bukan kecelakaan. Ia melangkah masuk. Senter menyorot ke sudut ruangan, dan di sana, sesuatu tampak berbeda. Tumpukan karung beras lama telah bergeser, memperlihatkan lubang kecil di bawahnya. Dari lubang itu keluar bau anyir, seperti daging busuk yang terendam air. Fahri mendekat, jongkok perlahan, lalu melihat sesuatu berkilat, gelang besi kecil dengan nama, Aisyah, terukir samar. Tangannya bergetar saat memungutnya. Saat itulah suara perempuan lirih terdengar dari balik dinding. "Kau datang lagi, Fahri." Fahri menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi udara mendadak membeku. Senter di tangannya bergetar, cahayanya meredup. Di antara kegelapan, muncul kabut tipis yang berputar di tengah ruangan. Dari kabut itu, bayangan Aisyah perlahan terbentuk, wajahnya pucat, matanya sendu, namun kali ini ekspresinya bukan duka, tapi marah. "Mereka mencoba menghapusku lagi. Bahkan setelah aku bicara lewatmu. Aku sudah dengar semuanya, Aisyah," bisik Fahri. "Aku tahu siapa mereka.
Tapi apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu? Arwah itu tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah lantai, di titik yang sama dengan lubang kecil tadi. Di bawah sana, bukan cuma aku. Kata-kata itu membuat darah Fahri berhenti mengalir. Ia menyorotkan senter ke lubang itu dan melihat sesuatu berwarna putih tulang, setengah terkubur di tanah hitam lembab. Ia mundur spontan, tapi arwah Aisyah terus menatapnya dengan pandangan memohon. "Tolong, keluarkan kami." Tiba-tiba, dari arah pintu terdengar suara langkah cepat. Sinar lampu senter lain menyilaukan matanya. "Fahri!" Suara berat menggema. "Itu Ustaz Harun." Fahri terkejut, mencoba menjelaskan, tapi Ustaz itu sudah lebih dulu mendekat, menampar tangan Fahri dan merebut senter darinya. "Kau tak seharusnya di sini," bentaknya. "Ustaz, saya menemukan." "Diam!" Ustaz Harun menatap lubang itu, lalu wajahnya berubah pucat. Ia menghela napas berat, seperti seseorang yang tahu rahasia besar tapi sudah terlalu lama memendamnya. "Kenapa kau harus ikut campur, Nak Fahri?" Suaranya melemah. "Kau tak tahu apa yang terjadi waktu itu. Kami hanya menuruti perintah." "Perintah siapa?" tanya Fahri cepat. Tapi belum sempat dijawab, sesuatu aneh terjadi. Tanah di sekitar lubang mulai bergetar, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu senter Ustaz Harun padam, dan dari dalam lubang, muncul bau menyengat darah dan dupa terbakar. Fahri mundur, menatap ke arah lubang yang kini terbuka lebih lebar. Di dalamnya terlihat tulang belulang lain, lebih dari satu. Ada pakaian santriwati yang sudah lapuk, jilbab putih yang membusuk, dan gelang-gelang serupa milik Aisyah. Ustaz Harun berteriak histeris, mundur ke tembok sambil beristighfar berulang kali. Tidak mungkin. Mereka bilang cuma satu." Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok samar, bayangan perempuan muda berbaris di sekitar lubang. Mereka tanpa suara, hanya menatap lurus ke arah Fahri dan Ustaz Harun. Di tengah-tengah mereka, Aisyah berdiri paling depan. "Kami tak lagi butuh doa, Fahri. Kami ingin mereka membayar." Tiba-tiba Ustaz Harun menjerit dan tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah, seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Fahri mencoba menolong, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Suara bisikan memenuhi telinganya, doa, tangis, dan jeritan bercampur menjadi satu. Saat semuanya reda, tubuh Ustaz Harun jatuh keras ke lantai. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit. Fahri menatapnya tak percaya. Dari mulut Ustaz itu keluar darah hitam pekat, lalu di dada bajunya muncul tulisan samar, seolah tergores sendiri. "Aku ikut menutupinya." Fahri gemetar. Ia menatap ke arah arwah-arwah itu, tapi kini mereka sudah lenyap, menyisakan udara dingin dan suara ranting bergesekan di luar. Dengan tangan gemetar, Fahri menggali lebih dalam lubang itu, berusaha mencari bukti lain. Ia menemukan sisa-sisa kain, gelang, dan potongan kayu dengan tulisan Arab, "La takrabu fahisyah." Ayat tentang larangan berbuat keji. Fahri menatap benda itu lama. Ia tahu arti semua ini. Pesantren suci tempatnya menuntut ilmu menyimpan dosa besar yang diselimuti oleh ayat dan doa. Sebelum pergi, ia menatap gudang itu sekali lagi. Dari dinding yang retak, terdengar suara lirih, kali ini bukan hanya Aisyah, tapi banyak suara bersamaan. "Buka mata mereka, Fahri, jangan biarkan kami dilupakan lagi." Fahri menunduk, lalu berjanji dalam hati, malam berikutnya, ia akan menemui aparat dan mengungkap semuanya, apapun risikonya. Namun ketika ia menatap ke langit malam, dari arah rumah Kiai, asap dupa hitam mengepul tinggi, seolah seseorang di sana sedang melakukan ritual untuk menutup dosa yang sebentar lagi terbongkar.